Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat antena microstrip array 2x1 Threaded Corner menggunakan software HFSS. Nah, pertama kita akan buat new project terlebih dahulu dengan cara klik Insert HFSS Design. Nah, kita tunggu sebentar sampai muncul nanti new project. Nah, kita lihat seperti ini tampilannya. Pertama di sini saya akan membuat portnya terlebih dahulu yang nantinya akan digunakan pada antena microstrip. Nah, kita buat ini bagian dari portnya. Kemudian kita ubah ukurannya. Di sini X-nya saya buat jadi 2. Kemudian Y-nya 12. Ketebalannya juga 12. Dan untuk posisinya bisa diatur sedemikian rupa. 6 terus 35. Sini 38 ya. Klik OK. Nah, maka akan jadi seperti ini posisinya. Kemudian kita buat silinder. Sini saya posisinya ya aksisnya X, radiusnya 2,75, tingginya 11,5. Kemudian atur juga posisinya supaya tepat berada di posisi tengah di antara kotak tadi, di antara box tadi. Klik OK. Nah, akan jadi seperti ini tampilannya. Seperti ini. Kemudian karena ini masih nyatu ya, maka kita perlu subtract lebih dahulu. Kita klik clone, kemudian klik OK. Nah, maka akan jadi seperti ini. Seperti terlihat membuat lubang pada box itu tadi. Kemudian kita buat lagi silinder. Radiusnya 3. Tingginya 7,5. Kita atur lagi posisinya. Klik OK. Nah, nanti dia posisinya akan seperti ini. Nah, kita subtract lagi. Kita tukar. Kita klik clone, kemudian klik OK. Kemudian yang box dengan yang silinder 1. Dengan silinder 2 kita unit. Nah, kemudian kita akan membuat core-nya daripada port itu sendiri. Di sini core-nya radiusnya 0,84, tingginya negatif 12,5 ya. Nah, posisinya kita sesuaikan supaya berada di posisi tengah. Nah, akan jadi terlihat seperti ini.
kita substrak lagi nih, silinder 1 dengan silinder 3. Kita klik clean OK. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Nah, kita ubah namanya untuk box 1 menjadi jaket ya. Kemudian kita ubah jaket ini cover, materialnya maksudnya. Ini jadi cladding. Kita ubah juga materialnya, cladding ini teflon ya. Klik OK. Nah, selanjutnya ini kita ubah jadi core. Nah, untuk core sendiri materialnya terbuat dari gold. Kita klik OK. Kita buat circle untuk area menutupi bagian bawah daripada port itu sendiri. Axisnya di X, kemudian radiusnya 2,75. Posisinya kita sesuaikan supaya dia berada di posisi paling bawah daripada port itu sendiri. Klik OK. Nah, nanti dia posisinya seperti ini. Setelah itu sendiri kita klik kanan, kemudian kita pilih assign boundary, assign extension. Nah, kita pilih di sini next. Di lampert port. Nah, ini di titik tengah. Kita klik finish kalau sudah jadi. Nah, akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat substrat untuk antena microstripnya. Nah, kita ubah dulu di sini substratnya. Saya setelah memperhitungkan menggunakan rumus untuk X-nya 90, kemudian Y-nya 186 mm, sedangkan ketebalannya 1,6 mm. Karena di sini material yang saya gunakan FR4 ya. Jadi disesuaikan dengan ketebalannya. Kemudian posisinya juga kita sesuaikan. Negatif 54,4. Kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Setelah substrat jadi, selanjutnya kita akan membuat page 1 terlebih dahulu. Untuk page kita X-nya ukurannya 33,5.
Untuk Y-nya 45 dan ketebalannya 0,035. Disesuaikan dengan ukuran daripada tembaga itu sendiri ya. Kemudian posisinya juga kita sesuaikan. Klik OK. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kemudian untuk membuat patch 2-nya kita tinggal copy saja ya. Nah, seperti ini kita tinggal ubah posisinya. Klik OK. Oh, maaf. Ada yang salah. Oh, ini. Kita hapus, kita kemudian klik OK. Nah, sudah jadi kedua page ini. Nah, kemudian kita akan membuat insert feed line di page 1. Nah, ukurannya di sini sudah saya perhitungkan sebelumnya. Ini juga ketebalannya sama. Posisinya kita atur sedemikian rupa. Klik OK. Nah, maka dia akan terlihat seperti ini. Kita subtract. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat insert feed line. Saluran transmisi 0,035. Nah, kita satukan di unit. Nah, begitupun juga dengan page 2. Kita akan membuat insert feed line-nya juga. Ukurannya sama dengan yang di insert feed line di page 1. 10,6. Y-nya ukurannya 8, Z ketebalannya 0,035. Kita atur posisinya. Klik OK kalau sudah selesai. Kemudian kita akan subtract lagi. Oke. Kemudian kita buat saluran transmisi. Ini juga sama ukurannya dengan yang di page 1. Kita klik OK. Nah, kita unit. Nah, sudah terlihat seperti ini. Kita buat lagi saluran transmisinya. Kemana 35. Kita atur juga ini posisinya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, dia akan seperti ini.
buat saluran transmisi yang terhubung ke port. Kita atur juga ini supaya dia berada di posisi tengah. Klik OK. Nah, kita ubah menjadi patch 1 ini. Kita klik OK. Kemudian yang ini kita ubah jadi patch 2. Klik OK. Nah, selanjutnya kita akan satukan saja semuanya. Kita unit. Ini juga kita unit. Nah, ini akan jadi seperti ini. Ini sudah jadi. Oh ya, saya akan buat groundnya juga ya. Nah, di belakang sini kita putar. Kita buat ground di sini 40, kemudian Y-nya 9. Untuk Z-nya masih sama 0,035. Kita atur juga posisinya. Oke. Nah, sudah jadi groundnya seperti ini. Kita buat ini jadi ground. Oke. Oh ya, kita bisa juga memberi warna pada ground sendiri. Kita klik OK. Saya pakai warna kuning. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, ini juga bisa untuk patchnya kita ubah warnanya. Semuanya jadi warna kuning. Nah, setelah jadi dalam bentuk rektangular, karena saya akan membuat dengan metode Turn Corner, maka saya akan memotong kedua sudut daripada patch itu sendiri. Nah, kita potong pada ujungnya, kita buat dulu di sini boxnya. Untuk panjang dan lebarnya setelah diperhitungkan, di sini saya menggunakan ukuran 14 mm semuanya. Ketebalannya 35 masih sama. Kita klik OK. Oh, nggak ada ya. Maaf ada yang salah nih. Harusnya 0,8 ya. Kita coba 0,8. Oke, nah seperti ini. Kita subtract. Klik OK. Nah, akan terlihat terpotong seperti ini ya di ujungnya. Nah, kita buat yang sebelah kirinya. Nah, ukurannya juga sama, 14. Klik OK. Kita substrat kembali. Nah, begitupun juga dengan di patch 2. Kita akan potong juga di kedua ujungnya.
Ukurannya juga masih sama dengan di page 1 14. Oke. Kita substrak kembali. Yang sebelah kirinya. Kita substrak juga ini. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Array 2x1 trade corner. Nah, untuk menghindari error ya. Nah, kita ubah dulu ya di sini. Jadi substrak. FR4 substratnya. Oke. Kita ubah jadi Cooper. Di sini untuk menghindari error, saya akan substrak antara core dengan bagian-bagian dari antena microchip itu sendiri. Pertama di sini ground dulu. Kita clone, oke. Setelah substrak, berikutnya dengan patch. Kita juga bakal clone juga, oke. Yang substrak, kita clone juga ini. Klik oke. Nah, kemudian kita akan membuat vakum ya untuk antena microchip ini. Pilih box. Nah, di sini vakumnya pakai 130, kemudian Y-nya 250 dan Z ketebalannya 58. Sini 30, 83. Ini negatif 58 ya. Klik OK. Nah, terlihat seperti ini. Send boundary kita pilih radiation. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih patch. Kita akan send boundary juga. Kemudian perfect E. Ini juga untuk groundnya. Propertinya kita transparansi jadi 0,81 aja ya. Iya, kita klik OK. Kita klik OK kembali. Nah, akan terlihat seperti ini, terlihat seperti transparan. Supaya terlihat oh ya, untuk ininya vakumnya kita hidden saja lah ya. Kita sembunyikan.
supaya terlihat lebih jelas saja. Nah, seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan terlebih dahulu kita cek apakah di sini kita ubah dulu ya. 2,3 GHz frekuensi yang saya gunakan. Kita klik OK. Frekuensi. Sini saya pakai 3 GHz dari 1,5 GHz. Step size-nya 0,1. Kita buat phase. Kemudian kita display. Nah, kita klik OK. Nah, kita cek dulu ya. Nah, apakah sudah komplit semuanya? Jika sudah komplit, kita klik close. Kita akan melihat nilai return loss. Ini parameter. Ini belum saya simulasikan ya, karena jadi nggak bakal kelihatan. Nah, kita klik ini. Kita tunggu beberapa saat. Nanti kita bakal bisa melihat hasil daripada return loss-nya itu sendiri. Dan parameter-parameter lain tentunya setelah di run atau dijalankan. Nah, sudah jadi. Kita akan lihat. Nah, akan terlihat seperti ini kurva daripada return loss-nya. Kita marker, kemudian ada marker. Pilih yang paling bawah. Nah, seperti ini. Ini RL return loss pada frekuensi 2,3 GHz, yaitu negatif 17,78 dB. Ini sudah sesuai ya dengan yang diinginkan, yaitu kurang dari negatif 10 dB. Nah, kita cari VSWR, new report. Nah, ini kurva daripada VSWR-nya. Kita marker, kemudian yang paling bawah add minimum. Nah, sudah terlihat di sini frekuensi VSWR-nya 1,29 ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat nilai dari gain-nya. Kita klik gain, kemudian pilih fungsinya dB, kemudian kita klik new report. Nanti dia akan muncul dalam tampilan secara 3 dimensi ya untuk gain-nya itu sendiri. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah terlihat tampilan gain-nya 3,95 dB, atau kita bulatkan jadi 4 dB lah ya. Ini
ini sudah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau kita ingin terakhir, kita ingin juga melihat nilai daripada bandwidth. Kita bisa melihatnya dari VSWR. Nah, kita ubah kurvanya supaya mudah kita scaling. Kita atur dulu ininya, klik OK. Nah, nanti akan terlihat seperti ini, akan menjadi lembah dari kurva daripada VSWR-nya. Nah, di sini batas VSWR-nya yang diinginkan kan saya 1,5. Nah, kita klik di sini. Nah, sudah terlihat, kita end. Nah, di sini udah terlihat ya. Kita dapat menghitung nilai dari bandwidth-nya, yaitu 275 MHz antara frekuensi akhir dengan frekuensi awal dikurangi frekuensi awal. Baik, mungkin itu saja yang tutorial bagaimana cara membuat antena microstrip dengan metode array 2x1 trended corner yang digunakan untuk aplikasi LTA pada frekuensi 2,3 GHz. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.